Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalu rahmat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Mudzakarah Ustaz Fathul Adim, Bapak Ketua Dewan Murabbi Pusat Ustaz Tashrif Amin, Ketua Bidang Organisasi DPP Hidayatullah Pak Asi Subagio, yang kami hormati Ketua Majelis Penasehat Musida beserta seluruh anggota, juga yang kami hormati Ketua Umum PP Musida beserta seluruh jajarannya, Ketua PW Musida seluruh Indonesia yang hadir secara offline, dan seluruh peserta Musyawarah Nasional Muslimat Hidayatullah kelima, baik secara offline yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara online, yang sama-sama kami muliakan dan semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam acara pembukaan Munas 5 Muslimat Hidayatullah yang diselenggarakan di Kampus Pondok Pesantren Hidayatullah Depok, Jawa Barat. Alhamdulillah, Munas ini dapat diselenggarakan sesuai dengan jadwal meskipun masih di masa pandemi. Dengan pertimbangan kesehatan dan keselamatan jiwa, maka Forum Nasional 5 tahunan ini dilakukan secara virtual dan dihadiri secara terbatas oleh sejumlah peserta dari seluruh Indonesia. Melalui Munas ini, para pengurus organisasi tingkat pusat, wilayah, daerah kembali dicerahkan, dipertajam visi perjuangannya, dikuatkan komitmennya untuk kembali menguatkan azam, lebih bersungguh-sungguh menjalankan amanah melalui Muslimat Hidayatullah. Munas ini agendanya diantaranya adalah menetapkan pedoman dasar organisasi, mendengarkan laporan kinerja pengurus pusat periode 2015-2020, menetapkan pengurus tingkat pusat, serta menetapkan kebijakan strategis. Adapun pemilihan ketua umum hanyalah bagian kecil dari musyawarah nasional ini, bukanlah menjadi agenda utama sebagaimana pada Munas, Muktamar, Kongres organisasi pada umumnya. Di Muslimat Hidayatullah, ketua umum PP dan pemegang amanah tingkat pusat lainnya dari Majelis Penasehat, Majelis Murabbi ditunjuk langsung oleh DPP Hidayatullah berdasarkan penyerapan aspirasi, masukan dan pertimbangan dari para senior musida. Selanjutnya, anggota pleno pengurus pusat dipilih oleh tim formatur yang diketuai oleh Ketua Umum DPP Hidayatullah. Alhamdulillah, penunjukan pengurus tingkat pusat
ketua dan anggota Majelis Penasehat, ketua dan anggota Majelis Murabbiyah, dan ketua umum PP, alhamdulillah kami bisa memadukan antara serapan aspirasi, masukan dari para senior dan juga hasil musyawarah dari pengurus harian Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah. Hampir kami tidak memunculkan nama selain dari yang diserap melalui aspirasi, kecuali di pengurus pusat nanti memang melibatkan sejumlah tim formatur. Kalau tidak salah jumlahnya 10 orang yang diketuai langsung oleh Ketua Umum DPP Hidayatullah. Dan insyaallah untuk pengurus tingkat pusat akan kita bacakan maklumatnya dan kita lantik nanti sore dan malam. Kemudian untuk pengurus pleno DPP insyaallah menyusul besok setelah rapat tim formatur yang telah ditunjuk. Para peserta Munas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hidayatullah kini berumur 47 tahun dan telah terbukti memegang teguh kesetiaan, semangat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, berkhidmat untuk agama dan umat, berkhidmat untuk negara dan bangsa melalui berbagai macam program, khususnya di bidang pendidikan, dakwah, sosial dan ekonomi keumatan. Muslimat Hidayatullah sebagai organisasi pendukung yang keberadaannya seumur dan seiring dengan organisasi induk juga telah terbukti kiprah dan perannya dalam mendukung seluruh kebijakan dan program Hidayatullah. Karenanya kita harus memastikan bahwa jati diri, mainstream, visi misi, arah kebijakan dan program umum organisasi induk harus menjadi landasan dan panduan bagi seluruh kebijakan dan program Musida sebagai organisasi pendukung. Kami sedikit jelaskan bahwa perubahan istilah dari organisasi otonom menjadi organisasi pendukung untuk menghilangkan pandangan ataupun persepsi bahwa Musida adalah bagian tersendiri yang sifatnya independen dari Hidayatullah. Sesungguhnya dia adalah bagian yang seluruh kebijakan, program-programnya harus selalu sejalan dan mendukung kebijakan dan program yang telah ditetapkan oleh organisasi induk. Menghadapi tantangan yang semakin berat, baik secara internal maupun eksternal, Muslimat Hidayatullah dituntut lebih serius dan fokus menjalankan peran, tugas dan fungsinya dalam rangka mewujudkan visi terbangunnya keluarga Qur'ani menuju peradaban Islam. Tantangan internal Musidah antara lain jumlah anggotanya yang mungkin justru lebih banyak daripada organisasi induk, karena secara umum jumlah kaum wanita di dunia ini persentasenya lebih besar dibanding kaum pria. Betul Ibu? Jadi Musidah ini namanya saja orphan, tapi saya pikir-pikir keanggotaannya mungkin melebihi dari induk. Kalau kita asumsikan bahwa jumlah wanita itu memang selalu lebih banyak. Ya. Ditambah lagi putri-putri kader dan alumni lembaga pendidikan Hidayatullah atau alumni SLTA kita yang melanjutkan kuliah di berbagai perguruan tinggi non perguruan tinggi Hidayatullah, jumlahnya terus bertambah. Setiap tahun kita menamatkan alumni SLTA sekitar 3.000 dan sekitar 1.500 sampai 2.000 itu adalah putri. Mereka semua ini adalah kader dan anggota yang membutuhkan pembinaan secara intensif. Karenanya ke depan gerakan tarbiyah muslimat diharapkan semakin masif dan progresif, dan kami titip pesan bahwa putri-putri kader saja jumlahnya yang mungkin sudah puluhan ribu itu adalah merupakan domain dari Departemen Keputrian atau kelanjutan dari An-Nisa kemarin. Ini harus menjadi serius dan kami sudah amanahkan ini kepada pemuda Hidayatullah bersama nanti gerakan mahasiswanya untuk bisa melakukan pembinaan kepada para putra-putri kader yang jumlahnya sudah sungguh sangat banyak. Ditambah lagi ketika sudah berbicara rekrutmen,
remaja-remaja putri, pemudi-pemudi yang selama ini memang belum mendapatkan sentuhan dakwah. Peran sebagai istri yang mendukung keberhasilan suami, sebagai ibu yang melahirkan generasi tangguh, sebagai kader yang menjalankan fungsi murabbiyah dan da'iyah, serta sebagai pribadi yang dianugerahi potensi-potensi kodrati, maka muslimat hidayatullah harus memanfaatkan potensi tersebut untuk mendukung integritasnya sebagai pembangun peradaban Islam. Di PDO Musidah di situ disebutkan sebagai suami yang sangat menentukan keberhasilan, sebagai istri yang sangat menentukan keberhasilan suaminya. Ya. Jadi sukses tidaknya suami kita menjalankan amanah, khususnya di hidayatullah ini, itu sangat tergantung dari peran ibu-ibu muslimat sebagai istri. Bahkan mungkin perannya dalam memberikan motivasi semangat itu bisa lebih dominan sebetulnya. Kadang-kadang suami ketika mendapatkan amanah, mendapatkan tugas, itu konsultasi pertama itu kepada istri. Ya. Kadang sebenarnya dia tidak setuju, tapi kalau istrinya sudah setuju, insyaallah sami'na wa ta'na gitu. Ya. Maka ini yang sungguh luar biasa ibu-ibu sekalian, bagaimana Khadijah radhiyallahu anha telah mendampingi Rasulullah SAW, padahal beliau adalah orang yang maksum, orang yang termulia di muka bumi ini. Ternyata pada saat-saat tertentu juga membutuhkan penguatan, motivasi, sampai hiburan dari pendamping hidupnya, yaitu istri. Sebagai ibu, melahirkan generasi, baik anak-anak biologis maupun ideologis. Karenanya peran kita sebagai ibu rumah tangga juga harus berbagi dengan peran kita sebagai murabbiyah dan sebagai da'iyah. Semuanya harus berjalan secara simultan, secara proporsional, tidak ada yang diterlantarkan. Sebagaimana sosok-sosok ummahatul mukminin radhiyallahu anhunna ajma'in, semua mereka adalah istri-istri yang tangguh, mereka adalah ibu-ibu teladan, pada saat yang sama mereka juga adalah murabbiyah dan da'iyah yang tangguh. Hadirin hadirat rahimakumullah, integritas yang menjadi tema dari Munas kali ini adalah kepaduan dan keutuhan pribadi, bersatunya antara kata dan perbuatan, antara prinsip dan sikap. Dalam konteks organisasi Muslimat Hidayatullah, integritas kader adalah konsistensi memegang teguh jati diri Hidayatullah dalam berfikir dan bersikap. Karenanya jati diri Hidayatullah hendaknya menjadi fikrah, paradigma dan karakter bagi setiap kader Muslimat Hidayatullah. Sistematika wahyu sebagai manhaj gerakan harus menjadi roh, harus menjadi jiwa, paradigma, cara berfikir, sikap hingga menjadi karakter. Pola pandang, pola fikir, world view seorang kader harus selalu berpijak kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karenanya semua kebijakan-kebijakan, program-program, ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, semuanya adalah merupakan derivasi dari wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan secara rinci oleh sabda-sabda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita berorganisasi ini spiritnya itu adalah berislam, adalah berjuang, adalah berkepemimpinan. Tidak ada yang keluar dari paradigma wahyu. Yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang pada intinya adalah bagaimana setiap kader memiliki komitmen untuk berpegang teguh kepada sunnah, kepada ajaran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Jamaah artinya selalu konsisten, multazim bil jamaah, untuk tidak pernah keluar sejengkal pun dari barisan jamaah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak sabdanya mengatakan bahwa tidaklah halal bagi seorang mukmin
hidup bertiga di suatu wilayah, di suatu tempat, kecuali mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpin. Jumlah kita ini sudah sangat banyak, dan apapun bentuk organisasinya, apakah itu yayasan, ormas, atau perkumpulan, tapi prinsipnya adalah al-jamaah. Karenanya prinsip berikutnya adalah imamah dan jamaah, bahwa sejatinya kita ini adalah organisasi yang berkepemimpinan, organisasi yang menjadikan imamah jamaah sebagai prinsip-prinsip dalam berorganisasi. Bahwa alhamdulillah kita berhasil memadukan antara prinsip imamah jamaah dengan pengelolaan organisasi secara modern, secara profesional. Dan tentu ini satu kesyukuran dan kebanggaan bagi kita yang bergabung di Hidayatullah ini. Al-Harakah Al-Jihadiyah, setiap kader hendaknya meyakini, menyadari bahwa apapun yang kita lakukan dalam menjalankan tugas di lembaga ini, semuanya dalam rangka jihad fisabilillah. Kalau kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan jihad yang pertama kali diturunkan di Mekah dalam surah Al-Furqan itu, justru di sana dikatakan wala tuti'il kafirina wajahidhum jihadan kabira. Menurut Ibnu Abbas, bihi di sini artinya dengan Al-Qur'an. Artinya berjihadlah melawan orang-orang kafir itu dengan memperjuangkan Quran sebagai jihad dan kabira, sebagai jihad yang besar. Karenanya ulama juga menetapkan bahwa tingkatan jihad yang paling pertama dan utama dan menjadi fardu ain bagi setiap muslim adalah jihad tarbiyah. Al-jihadu ala ta'allumil huda wa dinil haq, al-jihadu ala al-amali bihi, wal jihadu ala da'wati ilaih. Inilah jihad yang paling utama dan pertama, dan inilah yang harus menjadi prioritas kita. Karenanya Hidayatullah menjadikan tarbiyah dan dakwah sebagai mainstream gerakan, dan semuanya dilakukan dalam bingkai dan semangat dan spirit jihad fisabilillah. Jama'atu minal muslimin, setiap kader harus menyadari bahwa kita ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kaum muslimin. Di setiap belahan dunia ini selalu ada kelompok-kelompok yang zahirina ala haq, yang berpegang teguh dengan kebenaran, dan mereka adalah bagian dari kita. Kita saling mendoakan dan spirit kita selalu menyatu meskipun kita berada di organisasi, di harakah, di jamaah yang berbeda-beda, tetapi memiliki tujuan yang sama, li'alai kalimatillahi hiyal ulya. Berikutnya, prinsip al-wasatiyah hendaknya selalu menjadi paradigma dan menjadi pegangan dalam mengambil kebijakan, untuk selalu proporsional, untuk selalu mengambil jalan yang terbaik, al-khairiyah wa ta'adul, yang adil, wa tawazun, yang profesional, la ifrat wa la tafrit. Tidak ada sikap berlebihan, tidak juga ada sikap lalai dan abai. Semuanya selalu mengacu kepada prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ada di antara kita yang keliru memaknai al-wasatiyah. Dianggap bahwa al-wasatiyah itu adalah kecenderungan untuk selalu mengambil jalan tengah, mengambil win-win solution, atau toleran dan tasamuh itu. Ya, padahal sesungguhnya tidak demikian. Al-wasatiyah sejatinya adalah al-khairiyah wa ta'adul, selalu mencari jalan yang terbaik. Ada kalanya kita berpegang teguh pada satu prinsip dan tidak bisa bergeser jika hal itu menyangkut masalah akidah. Ada saatnya kita harus tasamuh dalam hal yang sifatnya furu'iyah, dan inilah yang menjadi pegangan Hidayatullah. Kita selalu tasamuh dalam masalah-masalah fiqhiyah, masalah-masalah furu'iyah.
kita menyikapinya sebagaimana para ulama terdahulu menyikapi hal-hal yang demikian itu. Para peserta Munas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kader harus meyakini bahwa Muslimat Hidayatullah adalah wasilah berislam dan memperjuangkan Islam, wadah berjamaah, wadah tarbiyah melahirkan generasi berkualitas, wadah dakwah menyebarkan nilai-nilai Islam, serta wadah pemberdayaan dan pelayanan umat, semuanya dalam rangka tegaknya peradaban Islam di muka bumi ini. Ini juga dituang dalam pedoman dasar Hidayatullah dan di PDO Muslimat yang akan disahkan dalam forum Munas ini. Setiap kader juga harus meyakini bahwa tugas mulia yang Allah amanahkan kepada kita adalah melanjutkan misi kenabian, yaitu tarbiyah dan dakwah. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, dalam surah Al-Imran 79, dan di berbagai ayat-ayat semua menunjukkan bahwa sesungguhnya misi utama diutusnya Rasulullah SAW, bahkan para nabi dan rasul sebelumnya, tidak lain dan tak bukan adalah dalam rangka mengemban misi tarbiyah dan dakwah. Bagi kader yang diamanai tugas kepengurusan, harus memahami bahwa tugas kepemimpinan adalah melanjutkan fungsi dan tugas kenabian dalam menjaga agama atau iqamatuddin dan mengatur urusan dunia, hirasatuddin serta hirasatud dunia, serta mensejahterakan umat. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hajj 41, alladzina immakannahum fil ardi aqamus salah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Inilah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama, tugas kepemimpinan adalah aqamus salah, memastikan bahwa dirinya, orang-orang yang dipimpinnya dan seluruh masyarakatnya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atau zakah, tugas berikutnya adalah siasatud dunya, mensejahterakan, memakmurkan orang-orang yang dipimpinnya setelah mereka dibimbing untuk senantiasa berada di jalan kebenaran, jalan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar, mengemban misi amar ma'ruf nahi munkar, karena pemimpinlah yang sungguhnya memiliki kewenangan dan otoritas penuh untuk melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks Hidayatullah, pemimpinlah yang sesungguhnya bertanggung jawab untuk melakukan perubahan, mengajak para seluruh jamaah untuk melakukan kebaikan dan mencegah mereka dari hal-hal yang mungkar. Dan itulah sebabnya di dalam sebuah ungkapan yang masyhur yang dinisbatkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, innallaha la yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil Qur'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bisa merubah sebuah keadaan, bisa memperbaiki keadaan yang buruk bis sultan, dengan tangan orang-orang yang memiliki kewenangan. Ma la yaz'u bil Qur'an, apa yang tidak cukup hanya dilakukan melalui pembelajaran Al-Quran, melalui ta'lim Al-Quran, melalui pencerahan, tapi memang harus ada sultan, harus ada pemimpin yang menguatkan dan sebagai pelaksana dari wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sesungguhnya hakikat kepemimpinan yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pimpinan umum selalu menyampaikan bahwa amanah ini bukan dari pimpinan umum, bukan dari pemimpin umum, bukan dari ketua umum, bukan dari siapa-siapa, dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah yang menyuruh kita untuk menyerahkan amanah kepemimpinan ini untuk melanjutkan fungsi kenabian fi hirasatid din wa siyasatid dunya kepada orang-orang yang kita percaya, kepada orang-orang yang kita anggap layak,
Dan bagi kita semua kader Hidayatullah insyaallah memiliki integritas. Tinggal bagaimana terus meningkatkan kapabilitasnya. Karena kepemimpinan itu memang tidak hanya cukup dengan modal integritas, harus didukung oleh kapabilitas. Banyak ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW menyebutkan hal itu. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Karenanya kepada tim formatur kami berikan arahan untuk benar-benar serius mencari kader yang berintegritas, yang memiliki kapasitas untuk mengelola organisasi ini secara nasional. Dan mengingat beratnya amanah ini tentunya kita juga selalu diingatkan oleh pendiri Hidayatullah, oleh para senior-senior Hidayatullah, bahwa kita tidak punya kemampuan apa-apa. Kita ini adalah orang yang lemah. Tidak ada yang bisa diandalkan dari kita, dari diri kita, dari kemampuan kita, bahkan dari orang lain pun. Semuanya harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam setiap kesempatan di forum-forum nasional maupun wilayah kami selalu berpesan untuk selalu memadukan antara musyawarah, mujahadah dan munajat. Musyawarah itu mempertemukan ide dan gagasan-gagasan kita. Dari sanalah kemudian lahir azam, tekad. Dan tekad itulah yang kemudian menjadi modal untuk kita bermujahadah, bersungguh-sungguh dan berikhtiar. Dan kemudian semua musyawarah dan mujahadah itu selalu diiringi dengan munajat, memohon bantuan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Justru kader-kader yang lebih banyak mengandalkan Allah Subhanahu wa taala daripada kemampuan dirinya selalu diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya agenda prioritas kita pada 2020-2015 mendatang ini dalam mewujudkan visi organisasi melalui gerakan tarbiyah dan dakwah harus diawali dengan konsolidasi, yaitu konsolidasi ideologi, konsolidasi organisasi dan wawasan. Konsolidasi ideal atau ideologi memastikan bahwa kader-kader kita terbina dan mendapatkan transformasi jati diri Hidayatullah. Mereka harus menjadikan jati diri sebagai fikrahnya, sebagai paradigmanya, sebagai spiritnya, dan hingga menjadi karakter pribadi dan sistem dalam berorganisasi. Keberadaan Hidayatullah dapat dilihat sejauh mana jati diri ini menjadi nilai-nilai yang terinternalisasi pada setiap kader. Ya. Ukuran kesuksesan kita dalam mengemban amanah di organisasi ini juga sejauh mana jati diri itu terinternalisasi dalam diri setiap kader. Maka adapun pencapaian fisik itu merupakan bagian yang semuanya hanya sebatas wasilah saja. Ya, sebagai wasilah saja. Maqasid kita adalah bagaimana gerakan tarbiyah dan dakwah ini sukses. Adapun fasilitas-fasilitas yang lain semuanya hanya sebatas wasilah yang memudahkan kita untuk menjalankan fungsi kita sebagai murabbi dan sebagai da'iyah, sebagai mujahid fisabilillah. Kalau paradigma ini sudah menyatu dalam diri setiap kader, maka insyaallah kita tidak akan menghadapi tantangan yang berarti secara internal jika setiap kader benar-benar sudah memiliki integritas yang demikian. Dan kami sangat bersyukur atas nama Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah bahwa sejak Munas kemarin yang lanjut muswil hingga berakhir dengan musyawarah daerah di seluruh kabupaten kota, semua kader-kader yang mendapatkan amanah hanya memberikan pernyataan sami'na wa ata'na, tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa pertimbangan macam-macam. Masya Allah.
Itu luar biasa. Dari Gunung Tembak kali ini lebih 60 kader yang keluar, ya. Dan mereka bukanlah orang-orang yang tidak ada tugasnya, orang-orang yang justru memegang tugas-tugas penting. Bukan juga orang-orang yang penghasilannya pas-pasan. Banyak di antara mereka yang sudah sertifikasi suami istri. Bukan juga orang yang belum punya rumah, rata-rata sudah punya rumah juga gitu. Jadi ini luar biasa. Kalau dari Gunung Tembak saja sudah seperti itu, maka kampus-kampus lain harus mengikutinya. Dari Depok ini, ya periode ini ada 4 orang. Mudah-mudahan nanti meningkat menjadi 40 insya Allah. Ya, gitu. Ya. Dan kita juga harus terus menggelorakan bahwa sejatinya kita ini adalah pejuang, adalah kader. Maka keberadaan kita di amal usaha maupun struktural tidak ada yang permanen. Ya. Pada teman-teman BMH kami katakan, meskipun antum ini sudah punya aturan yang ketat sebagai amil, tapi itu hanyalah satu wasilah kaderisasi untuk memberikan tugas yang lebih berat ke depan. Begitu juga ibu-ibu yang tugas di sekolah, tidak selamanya ibu-ibu di sana. Ada regenerasi ketika struktural sudah harus mendapatkan perhatian lebih gitu. Kalau kita tidak mau melakukan regenerasi, maka kasihan kader-kader kita di belakang ini. Karenanya persoalan SD ini menjadi prioritas kita di periode ini. Bagaimana memastikan bahwa setiap kader ini nanti bisa terakomodasi potensinya, baik di struktural maupun di amal usaha. Dan mudah-mudahan regulasi organisasi juga terus menguatkan hal itu, sehingga semuanya bisa berjalan secara integratif. Karenanya setelah konsolidasi IDIL harus lanjut koordinasi organisasi. Karena tidak adalah artinya idealisme kita, pemahaman, keyakinan terhadap ajaran-ajaran Islam kalau tidak bisa diimplementasikan, kalau tidak bisa ditanzim, diatur, diorganisir melalui lembaga kepemimpinan ini. Al-haqqu bila nidhamin yaghlibul batil binidham. Kalau kita ini hanya berpandangan normatif, hanya memiliki idealisme, tapi tidak ada langkah-langkah yang memastikan bahwa ajaran-ajaran itu bisa diderivasi dalam seluruh aspek kehidupan kita ini melalui tanzim, melalui organisasi, maka sesungguhnya keislaman kita itu tidak cukup. Jadi kita berorganisasi ini ibu-ibu sekalian, karena kita meyakini bahwa kepemimpinan itu adalah merupakan prinsip penting dalam Islam. Sebagaimana ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la islama illa bil jamaah, wa la jama'ata illa bil imara, wa la imarata illa bit ta'ah, wa la ta'ata illa bil bai'ah gitu. Itu prinsipnya. Organisasi ini hanya alat yang boleh jadi berubah bentuk, berubah nama di kemudian hari. Konsolidasi organisasi, konsolidasi wawasan. Kita juga harus memiliki wawasan keislaman, wawasan dunia Islam, wawasan kebangsaan. Dalam rangka apa? Karena kita ini tidak hidup di dunia maya, kita ini hidup di dunia nyata. Bagaimana kalau dalam fikih itu ada namanya al-ijtihad at-tanzili. Bagaimana penetapan hukum itu selalu bisa menyesuaikan dengan kondisi, dengan keadaan dan kebutuhan. Karenanya dalam fikih Islam, al-fatwa tataghayyaru bitaghayyuril azminati wal amkinati wal ahwal. Dan ini harus selalu dinamis. Sebuah organisasi bisa bertahan, eksis, survive manakala dia bisa beradaptasi. Dan untuk beradaptasi itu kita juga harus memiliki wawasan, memiliki pemahaman yang komprehensif. Ada di antara kadar-kadar kita ini yang masih sulit move on dari masa-masa lalu. Ya, ada kebijakan-kebijakannya yang
sebenarnya tidak prinsip tapi dijadikan sebagai sesuatu hal yang prinsip. Inilah yang tidak paham tentang maqasid dan wasail. Ya. Wasilah, sarana dijadikan tujuan. Sementara maqasid atau tujuan yang sesungguhnya itu tidak menjadi hal yang prinsip bagi dirinya. Salah satu contoh ibu-ibu sekalian, ada salah satu kader yang tidak mau mengikuti aturan. Hanya satu saja ya. Alasannya apa? Oh, saya dulu di sini ditugaskan langsung oleh almarhum, ini masih ada SK-nya ini gitu. Ini SK tidak boleh ini dirubah, harus seumur hidup gitu. Nah, ini orang yang tidak move on. Karenanya ibu sekalian, prinsip yang kita pegang dalam menjaga nilai-nilai luhur dari para perintis Hidayatullah adalah al-muhafazatu 'alal qadimis salih. Nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendahulu. Di sana ada militansi, di sana ada etos kerja, di sana ada ketulusan, keikhlasan, ketawaduan, kesederhanaan, ada kepekaan. Semuanya itu adalah nilai-nilai luhur yang harus dijaga dan dipelihara oleh generasi saat sekarang ini. Wal akhdhu bil jadidil aslah, sembari kemudian melakukan inovasi, kreativitas untuk mengambil langkah-langkah yang terbaik yang sesuai dengan zaman kita. Karena karakter generasi kita ya sudah berbeda dengan karakter generasi milenial, tetapi prinsip-prinsip dasar yang kami sebutkan tadi harus selalu terjaga, terwarisi dan terpelihara. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, sedikit lagi. Dikasih waktu berapa menit? Ya? 10 menit lagi lah ya. Itu tadi konsolidasi ibu-ibu. Karena ini menjadi tema besar kita selama 5 tahun ke depan ini. Mulai dari rapat pleno, sidang pleno, musyawarah majelis syuro, rakernas nanti, dan juga kami sampaikan di forum musyawarah nasional Muslimat Hidayatullah ini. Setelah itu prioritas kita adalah peningkatan kualitas kader. Dalam achievement yang ditetapkan oleh DPP, tujuan pertama kita adalah meningkatnya kualitas iman, ilmu, amal dan profesionalitas setiap kader Hidayatullah. Dimasukkan dalam jiwa dan pikiran kita, jadikan sebagai sebuah tekad dan semangat bahwa orientasi pertama kita adalah bagaimana mengantarkan diri kita ini, kader-kader kita ini, jamaah kita ini agar meningkat kualitas imannya, ilmunya, amalnya dan profesionalitasnya. Insya Allah kalau itu saja terpenuhi sudah sempurna. Karenanya kita harus intensifkan gerakan tarbiyah ruhiyah, tarbiyah thaqafiyah, tarbiyah jasadiyah, tarbiyah qiyadiyah dan tarbiyah ijtimaiyah. Semuanya itu untuk memastikan bahwa kita ini bisa menjalankan fungsi dan peran kita sebagaimana yang diamanahkan dalam konstitusi, sehingga benar-benar apa yang menjadi visi kita akan terwujud dengan izin dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka peningkatan kualitas kader juga, kita akan meluncurkan sebuah program yang kita namakan Gerakan Talaqi Nasional. Gerakan Talaqi Nasional yang dimulai dari talaqi pembelajaran Al-Qur'an, talaqi pembelajaran ilmu-ilmu Islam, dan tentu pewarisan nilai, value, ya karakter, adab juga itu akan bisa berjalan dengan baik manakala melalui prinsip talaqi. Kalau tidak dengan talaqi, ibu-ibu, sulit. Karena transformasi itu bukan hanya transfer knowledge, di sana ada value, di sana ada tasawur, transformasi paradigma, di sana ada keteladanan.
Maka yang namanya ideologisasi dan kulturasi, kami menggunakan istilah 3, ideologisasi ini tadi bagaimana internasionalisasi jati diri, kemudian regulasi ini dalam rangka konsolidasi organisasi, kemudian kulturasi, nggak tahu istilah ini benar apa enggak gitu. Jadi bagaimana ini ada idealisme, ya, ada tanzim, tapi nggak ada keteladanan, nggak bisa juga gitu kan. Ya biar kita ini berbusa-busa mendoktrin kader, ya harus berpegang pada jati diri, kepada pemanhaj. Sudah ada aturan-aturan regulasi melalui peraturan-peraturan organisasi, tapi tidak ada keteladanan gitu. Nggak ada artinya juga, karena orang Bugis mengatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Orang Bugis yang paham bahasa Arab, ya. Lisanul hal, bahasa perilaku itu, keteladanan itu, afsah, itu lebih fasih, lebih mengena, min lisanil maqal, daripada sekedar teori. Itulah sebabnya orang-orang kita, orang-orang tua kita yang duduk sekarang di majlis penasehat, baik itu di Induk maupun di Musida, orang yang tidak banyak ngomong gitu, nggak banyak komentar, nggak banyak bercerita gitu, tapi diamnya itu sudah memberikan keteladanan gitu. Luar biasa Ustaz Hashim itu, ya, beliau pendiri, tapi kalau berbaur di tengah-tengah kita nggak ada yang kenal. Tuh. Saya sering mengatakan mungkin dan yakin, bukan mungkin, yakin, ketulusan, keikhlasan dari para pendiri Hidayatullah dengan doa-doanya dan dengan ketulusannya menyerahkan amanah ini kepada kita, dan beliau rela menjadi pondasi yang tidak terlihat. Inilah sesungguhnya yang menjadi kekuatan yang sangat dahsyat sehingga bangunan Hidayatullah ini tetap berdiri kokoh sampai saat sekarang ini. Maka generasi saat sekarang ini juga harus memastikan, ketika generasi awal ini sudah tiada, siapa yang akan menjadi pondasi? Maka tentu kita ini. Makanya sudah harus menyerap gitu ya, menyerap spiritnya, ya, fikrahnya, amaliyahnya gitu. Ini mertua kami pernah bilang gitu ya, kami ini dalam mendidik anak itu tidak banyak ceramah, tidak banyak teori, lebih banyak doa gitu. Masya Allah, lebih banyak doa gitu. Nah, saya yakin orang tua kita sekarang ini di penasehat yang jarang ngomong, itu lebih mengandalkan doanya kepada kita dibandingkan hanya sekedar memberikan arahan-arahan, ya, yang mungkin juga beliau mengatakan belum tentu juga didengar dengan baik gitu. Padahal kita sesungguhnya ini sangat menantikan hal yang seperti itu. Jadi itulah ibu sekalian, ya, ya. Ada ungkapan mengatakan bahwa kebaikan itu albirru lil mubtadi. Kebaikan itu ada pada perintis. Wa in ahsanal muqtadi. Meskipun pelanjut itu bisa melakukannya lebih baik. Ya. Karena kalau tidak ada perintis pendiri, maka kita tidak bisa melanjutkan apa-apa. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang melakukan satu sunnatan hasanah dalam Islam ini, menjadi perintis kebaikan, maka baginya kebaikan itu dan mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang mengikutinya di kemudian hari tanpa mengurangi kebaikan mereka. Ini luar biasa. Karenanya kalau ada ibu-ibu yang suaminya diminta untuk merintis, segera sambut itu. Segera sambut. Karena bagaimanapun ketika kita menjadi perintis sebuah kebaikan, maka kebaikan itu akan menjadi amal jariah. Nilainya tidak lebih besar, nilainya jauh lebih besar dibandingkan bagi kita yang melanjutkan. Meskipun kita yang melanjutkan ini boleh jadi juga bisa melakukan pengembangan-pengembangan yang lebih progresif. Ya. Dan terakhir agenda kita di periode ini adalah penguatan sentralisasi, standarisasi dan integrasi baik secara pribadi
untuk setiap kader maupun secara organisasi menjadi sebuah sistem. Sudah harus standar pemahamannya, standar keilmuannya, standar akhlaknya, standar ibadahnya. Makanya ada gerakan Nawafil Hidayatullah untuk menstandarkan ibadah kita. Secara organisasi juga dibuat sistem untuk bagaimana mengantar organisasi kayak ini semakin kuat, semakin solid, dan untuk melakukan yang lebih baik nanti di masa yang akan datang. Hadirin yang kami muliakan, kami sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pengurus Pusat Muslimat Hidayatullah periode 2015-2020 yang telah mencurahkan tenaga, pikiran dan waktunya untuk memberikan yang terbaik dalam mengemban amanah perjuangan selama 5 tahun kemarin. Semoga segala bentuk pengabdian dan pengorbanannya tercatat sebagai ibadah, amal soleh dan jihad fisabilillah. Selanjutnya mari kita membuka Musyawarah Nasional 5 Muslimat Hidayatullah ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya kami ucapkan selamat bermusyawarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga acara Musyawarah Nasional ini berjalan lancar, menghasilkan keputusan yang memberi maslahat dan manfaat besar bagi terbangunnya peradaban Islam di muka bumi ini dengan ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.